lengkap banget. Jadi bukan berarti satu titik doang. Yes, benar-benar di setiap karakter itu punya keunggulannya sendiri gitu dan keseruannya sendiri. Iya, soalnya kalau misalnya di tempat kayak gitu ini aku langsung tanya ya kak ya. Oke, Perdana menjadi PU atau pemeran utama di sinetron. Apa yang paling kamu rasakan dan juga tantangan atau deg-degan apa? Karena ini sinetron perdana kamu. Silakan Kak Gisel. Iya, pertama halo semuanya sekali lagi. Halo. Terima kasih buat waktunya. Langsung aja ya. Kalau tantangannya deg-degannya banyak, bener-bener kayak tadinya tuh di sounding buat ikutan project ini tuh bukan jadi PU sebenarnya sejujurnya Pak pertamanya. Tahu-tahu kalau berapa hari kemudian lumayan beban sih sebenarnya kayak karena belum pernah main sinetron sebelumnya. Lebih ke masalah mungkin aktingnya gimana ya, takarannya gitu, terus mungkin lebih ke schedule juga kan udah punya, maksudnya aku dalam hari-hari ada anak, ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dijalankan, bisa matching nggak ya sama tim produksi gitu. Terus sama deg-degan ya banyak lah, orang sampai sekarang aja rasanya setiap ketemu siapa teman atau apa nanya lagi ngapain, aku selalu promo manual, promo sendiri, tonton ya please gitu saking takutnya. Tapi ternyata pas dijalanin, maksudnya ini ya, selain itu deg-degannya ada satu lagi sih pas di lokasi itu nanti gimana nih sama teman-temannya. Tapi ternyata pas udah di lokasi menjalani sih, alhamdulillahnya ya puji Tuhan seru. Sampai sekarang juga masih makin kesini makin enjoy, makin bisa ngerti ritmenya seperti ini seperti itu. Terus juga makin mendalami apanya ya, bukan selain karakter tuh kayak apa ya, ritme komedinya tuh di mana, dramanya di mana, itu makin belajar ya, learning by doing dengan tim yang hebat luar biasa, teman-teman cast yang juga selalu suportif satu sama lain. Mestinya mudah-mudahan ya kita sama-sama bisa menyajikan satu tontonan yang diharapkan bisa menghibur dan juga memberikan nilai lewat kesegarannya ya kan. Kadang-kadang kan kita tontonan aduh jauh, jangan yang stres-stresin lagi lah, udah banyak hormon stresnya. Indis ekonomi kita udah pusing gitu ya Kak. Jadi biar dengan Tobat Jatuh Cinta ini bisa dirilis dengan ketawa-ketawa tapi juga bisa dapat nilai yang baik yang bisa diambil dari Tobat Jatuh Cinta. Amin. Mudah-mudahan bukan hanya menghibur tapi juga jadi manfaat untuk yang lain. Amin. Amin. Lanjut pertanyaan Kak Gisel, iya. Bagaimana beradu akting dengan Kak Ken? Ini first time. Iya. Bagaimana cara mengatasi membangun chemistry? Untungnya kita tuh emang udah kenal dari sebelum project ini. Pernah satu project juga kita olahraga bareng. Orang nanya, waktu gini mukanya. Enggak, bukan dalam hal peraktingan. Waktu itu kita pernah trip bareng sama Manda juga, berangkat juga ya waktu itu. Berapa minggu lah kita lumayan intens, jadi ya udah cukup kenal dan kita juga belum terlalu banyak ya di awal-awal ini, masih ketemunya tuh jarang-jarang, masih dipirit-pirit dulu nih sama tim kayaknya. Jadi nggak yang susah gimana, langsung ngalir gitu aja ya. Kita juga udah bisa ngebayangin nih bakal gimana, maunya gimana, jadi kayak jalan aja sih. Kalau kata anak zaman sekarang, aman aja say. Aman aja say. Pakai ja gitu, aman aja. Iya. Thank you Kak Gisel. Terima kasih. Tepuk tangannya mana dong? Emang betul itu. Fajar mukanya ekspresi dong, jangan flat gitu dong. Oke, kan masyarakat Indonesia tuh bilang gitu ya, Kak Kenny itu meninggalkan Kak Manda sefajar-fajarnya. Bahkan ada yang bilang katanya, ini Kak Kenny selama ini ketempelan Fajar. Waduh, gimana tuh Kak tanggapannya Kak? Ya nggak tahu juga ya. Awalnya nikah sama Fajar, nikah sama Fajar. Kan keserimpet kan, hayo. Aku sih mancing-mancing, iya. Masuk TikTok dan ya. Nikah sama Manda, niatnya sih menikah sama Manda, tapi nggak tahu gratisnya Fajar. Tapi ya udah ikhlas aja lah, mau gimana.
nggak bisa dipisahkan. Susah soalnya dipisahin ya, udah Aku melekat. jadi nikah sama Fajar Kritismanda ya. Iya, ini abis ini di TikTok rame nih Kenikor gitu. Nono ya. Nono ya. Gimana nih Kak? Berarti kan emang harus udah terima ada Fajar di kehidupan Kamanda juga. Terus ternyata diceburin satu project, satu film, udah gitu genrenya komedi pula. Gimana Kak Yan? Ya seneng sih. Nggak tahu juga sih dari kemarin kenapa nggak ditawarin sitcom, ini baru kali ini. Ternyata syutingnya enak banget itu, baik Seasik itu. seasik itu. Selama itu drama tuh fighting lah, berantem, keringet, nyebur ke danau Puberta. Ini tuh nggak ada. Kayak kenapa nggak dari awal itu? Nggak ada. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau sutradara kayaknya ini kode udah dari Kak Ken deh. Siap. Boleh Laksanakan. Jangan dong, itu bukan usul, itu pujian loh.